Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Oke, perkenalkan saya Mufita Wafiana akan menyampaikan tentang madrasah berbasis riset di MAN 4 Kebumen ini. Nah, saya ingin memperkenalkan pembimbing riset yang ada di MAN 4 Kebumen. Yang pertama ada Bapak Muhammad Irmanto SPD, beliau adalah guru kimia. Kemudian ada Pak Teguh Yulianto, guru biologi. Ada Bapak Rusdi, guru fikih, dan ada saya sendiri, Mufita Wafiana, guru sosiologi. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6989 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan pembelajaran riset di madrasah, memutuskan bahwa pendidikan dan satuan pendidikan dapat mengembangkan pembelajaran riset yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah. Nah, berdasarkan keputusan direktur ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini, maka di MAN 4 Kebumen itu mengadakan pembelajaran berbasis riset yang nantinya akan terbagi menjadi dua kegiatan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Dari tadi kita udah ngomongin riset nih. Saya sudah menyebutkan kata-kata riset gitu. Tapi sebenarnya apa sih itu riset? Gimana sih caranya kita melakukan riset? Dan siapa sih sebenarnya yang jadi objek dari riset kita gitu? Nah, yang kali ini akan saya bahas sedikit tentang riset ini. Sebelum itu, menurut kalian gambar apakah ini? Oke, yang di sebelah kiri mungkin kalian bisa lihat dan cermati gitu. Gambar apa sih sebenarnya? Nah, mungkin ada di beberapa kalian yang langsung melihat, wah Bu, ini tuh gambar seorang laki-laki yang sudah agak tua gitu. Jenggotnya warna putih, terus rambutnya udah nggak ada, dia juga udah berkeriput gitu. Dan mempunyai pandangan fokus ke depan gitu yang tajam. Atau mungkin dari kalian juga ngelihat, wah Bu, ini tuh gambar orang sedang naik kuda Bu gitu. Dan mungkin juga di antara kalian ada yang ngomong, wah Bu, itu tuh gambar laki-laki lagi tidur Bu, pakai selimut gitu. Atau juga ada di antara kalian yang ngelihat ini tuh gambar sungai Bu, dengan pemandangan sawah di kanan dan kirinya gitu. Oke, ada yang berpendapat sama dengan saya? Oke, kita lanjut dulu nih ke gambar yang sebelah kanan. Nah, menurut kalian gambar apakah ini? Ya, mungkin di antara kalian ada yang ngelihat ini tuh gambar perahu yang di atasnya ada dua orang, satu sedang berdiri dan satu sedang duduk gitu. Dan mungkin di antara kalian juga ada yang ngelihat ini tuh gambar buaya gitu Bu. Ini gambar kepala buaya gitu yang terlihat dari arah samping gitu. Atau mungkin juga, wah Bu, ini tuh gambar gunung gitu. Ada yang berpendapat sama dengan saya? Nah, oke. Kenapa saya tanya tentang gambar ini gitu? Karena ini tuh identik banget dengan sebuah penelitian gitu. Karena sebuah penelitian itu melihat sesuatu yang menjadi daya tarik kita untuk pertama kali gitu. Dan sebuah penelitian itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Katakanlah ketika saya nih lihat gambar sebelah kiri nih, saya akan langsung ngomong kalau ini itu gambar laki-laki tua yang diambil dari arah samping gitu. Tapi bisa aja kalian itu menyebutnya, enggak Bu, itu bukan gambar laki-laki tua, itu gambar orang sedang naik kuda gitu. Nah, bisa aja begitu. Artinya kita itu mempunyai pandangan atau persepsi yang berbeda-beda gitu tentang sebuah objek gitu. Nah, inilah yang menjadi ciri khas sekali dari sebuah penelitian. Nah, sedangkan menurut kamus
dari Cambridge University mengatakan sebuah penelitian adalah a detailed study of a subject, especially in order to discover new information or reach new understanding. Jadi penelitian itu adalah sebuah studi tentang subjek yang menjadi daya tarik kita nih, khususnya untuk mendapatkan sesuatu informasi yang baru atau untuk menjangkau sebuah informasi gitu, sebuah pemahaman gitu. Jadi penelitian itu dilakukan untuk kita mendapatkan sesuatu informasi nih. Jadi kan kita tertarik nih terhadap sebuah objek yang ingin kita teliti. Nah, kita tuh pengen dapat informasi tentang ini dan kita tuh pengen paham apa sih sebenarnya itu gitu. Itunya itu yang menjadi daya tarik kita. Oke, jadi agak paham ya apa itu sebuah penelitian. Intinya adalah ada sebuah objek yang menjadi daya tarik kita dan kita kepo nih untuk tahu informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang menjadi daya tarik kita itu. Itu intinya dari sebuah penelitian. Nah, di manfaat kebumen itu riset dibagi menjadi dua. Yang pertama, melalui muatan lokal dan ekstrakurikuler. Muatan lokal itu masuk ke mata pelajaran dari kalian gitu. Nah, mata pelajaran riset ini ada di kelas digital. Tapi nggak usah khawatir, di kelas non digital itu kalian bisa gabung di tim riset melalui ekstrakurikuler. Nah, namanya itu adalah ekstrakurikuler KIR, kelompok ilmiah remaja. Kita juga udah punya nama sendiri nih ya. Namanya adalah Kian Candice, generasi cerdas, sopan, trendy, dan suka nulis. Nah, ekstrakurikuler ini kita mulai udah 1 semester ini, berarti udah 6 bulan ini ya. Udah dari awal tahun 2021 itu kita mulai kegiatan KIR ini. Dan kita juga udah cukup aktif dalam proses awalnya dan juga udah mendapatkan beberapa kejuaraan dan event-event yang cukup benefit gitu. Event-event yang cukup gede gitu di dalam dunia penelitian. Oke, saya akan tayangkan sebuah video ya tentang Gen Candice ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kirkir. Saya akan memperkenalkan anggota tim Kirkir serta akan memperkenalkan Kelompok ilmiah remaja atau KIR adalah kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu hasil yang disebut dengan karya ilmiah. Event-event yang pernah kami ikuti adalah Islamic Festival 2021, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, LKTIN IDEA atau Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Negeri Jakarta, LKIR atau Lomba Karya Ilmiah Remaja yang diadakan oleh LIPI, KOPSI 2021 atau Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia, PIR 2021 yang diadakan oleh LIPI, dan yang terakhir adalah LKTI Inclusion Islamic Section Hang Tuah Universitas InScientific Paper Competition 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Prestasi yang pernah kami dapatkan juara 1 Islamic Festival 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya.
Ayo gabung bersama kami untuk Ringkir Genganisman Patukmen. Demikian video perkenalan dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, someday. Oke, gimana nih? Keren banget kan kegiatan-kegiatan kita. Jadi kegiatan kita itu adalah sesuatu yang menjadi keresahan gitu dalam diri kita. Bukan hanya diri kita aja sebenarnya, di masyarakat kita juga kita melihat kan, biasanya kita ngobrol sama tetangga kita, terus kita ngelihat permasalahan yang ada di daerah sekitar kita, itu menjadi peluang yang sangat besar gitu untuk diteliti. Nah, itulah yang menjadi sebuah latar belakang yang baik gitu dalam sebuah penelitian. Oke, walaupun tadi sudah dijelaskan beberapa prestasinya, tapi mungkin gak terdengar jelas gitu sama kalian ya. Ini saya akan bagikan nih share screen-nya. Ini ada prestasi yang pernah kita raih. Ini tahun ini berarti ya, pada bulan April itu kita dapat medali perunggu nih dalam ajang international research. Lah, pokoknya udah keren banget ya. Kita dapat medali ya, walaupun masih medali perunggu gitu, juara 3, tapi setidaknya kita itu udah berani untuk unjuk gigi di kancah internasional gitu. Nah, ini anak-anaknya itu sekarang udah di kelas 12 dan ada satu yang udah lolos gitu. Ini penelitiannya tentang perubahan air dari yang awalnya air keruh menjadi air yang jernih gitu dan layak konsumsi. Nah, itu tuh kan kayak kita tuh melakukan eksperimen gitu terhadap sesuatu gitu yang menjadi daya tarik kita. Yang awalnya itu adalah sebuah air keruh yang pokoknya kita lihat aja tuh nggak banget gitu, nggak layak untuk konsumsi. Tapi setelah kita teliti, dimasukin zat-zat yang kita dapatkan gitu, yang udah kita eksperimen dulu gitu, ternyata itu jadi jernih gitu dan layak untuk dikonsumsi. Itu satu gambaran ya tentang penelitian sebuah eksperimen yang pernah kita lakukan gitu. Terus ini adalah kegiatan lain. Oke. Karya tulis ilmiah lain yang pernah kita juara 1 tentang e-mentoring, itu di Universitas Hang Tuah Surabaya. Yang lainnya juga ada, kita juga ikut di Jakarta, ini di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian kita juga lagi OTW nih di penelitian kopsi dari Dinas Pendidikan. Sekarang kita lagi meneliti gitu. Nah, menelitinya itu unik nih, kita jadi bikin pestisida atau insektisida gitu ya, secara hayati, secara organik untuk membasmi walang sangit. Nah, ini jadi kegiatannya itu menarik. Si anak-anak ini mereka ke sawah gitu ya, terus cari walang sangit, nangkepin satu-satu gitu, sampai kekumpul kalau nggak salah mereka cari 300 walang sangit gitu. Jadi ke sawah bareng-bareng nangkapin walang sangit, terus masukin ke dalam toples. Nah, setelah itu kita bikin insektisidanya, terus kita semprotkan gitu, apakah mati atau enggak gitu. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Tapi juga yang bukan hanya IPA aja sih, yang IPS juga kita melakukan. Ini salah satunya yang juga masuk di penelitian yang kopsi. Ini kita belajar tentang nilai kearifan lokal yang terwujud dalam sebuah podcast gitu. Mungkin dari kalian kan udah sering ya mendengar kata-kata podcast. Nah, itu yang menjadi daya tarik gitu mungkin untuk anak pemuda. Jadi kita mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal sebuah daerah melalui podcast gitu.
Nah, ini penelitian-penelitian yang sedang kita lakukan. Dan juga baru banget kemarin ini kita juga ikut acara perkemahan ilmiah remaja dari LIPI. Kegiatannya itu full padat selama 2 minggu. Pokoknya keren banget, kita diajarin gimana caranya untuk melakukan penelitian yang baik dan benar. Oke, itu aja informasi yang ingin saya sampaikan mengenai riset ini. Harapannya semoga kalian tertarik dengan program madrasah berbasis riset ini, karena riset ini sebenarnya adalah hal yang harus kita lakukan gitu, mulai dari sekarang. Kemampuan untuk ngeriset itu penting banget sedari dini, dari mulai kalian SMA udah tertarik dan udah tahu dengan apa yang namanya riset. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.